Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Om Him. Pada video kali ini, pembahasan kita masuk kepada pengenalan teknologi 5G dan microwave link. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu seputar teknologi 5G dan microwave link, dari mulai sejarah dan perkembangan teknologinya sampai dengan tantangan dalam implementasinya. Baik, anak-anak, dalam slide ini kita akan membahas definisi dan pentingnya 5G serta microwave link dalam konteks modern. 5G dikenal sebagai jaringan generasi kelima yang menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan pendahulunya, termasuk kecepatan yang tinggi dan konektivitas massal. Sedangkan microwave link memainkan peran pentingnya dalam hubungan berbagai elemen infrastruktur dan dijadikan jembatan yang mendukung komunikasi yang lebih efisien. Tujuan kita hari ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana kedua teknologi ini berfungsi serta dampak mereka terhadap perkembangan komunikasi di seluruh dunia. Sejarah teknologi komunikasi dapat dilihat dari evolusi jaringan seluler mulai dari 4G hingga 5G. Setiap generasi membawa inovasi yang merevolusi cara kita berkomunikasi. 1G misalnya fokus pada suara, sementara 2G memperkenalkan SMS. Sedangkan 3G dan 4G melangkah lebih jauh dengan menambahkan kemampuan internet dan multimedia. Jadi kawan-kawan atau anak-anak bisa tanya kepada orang tuanya atau kepada om dan tantenya, mereka mungkin pernah merasakan selain SMS, merasakan juga ada yang namanya MMS, Multimedia Message Service. Dan kini di era 5G ini, 5G tidak hanya menggabungkan kecepatan dan kapasitas yang besar, tetapi juga mengadopsi inovasi seperti penyesuaian spektrum dan teknologi antena khususnya untuk mendukung berbagai aplikasi yang baru yang membutuhkan konektivitas tinggi. Jadi kita bisa lihat kalau ambil contoh smartphone atau seluler, itu perbedaannya sangat signifikan. Jadi dulu handphone ini punya antena yang panjang ya secara fisik kelihatan. Sekarang ponsel dengan teknologi yang terbaru malah dibuat lebih tipis, yang antenanya sendiri tidak terlihat. Dalam memahami teknologi 5G ini, kita perlu meneliti prinsip kerjanya yang menjadi dasar inovasi ini. Pertama adalah penggunaan frekuensi dan spektrum yang lebih tinggi, termasuk millimeter wave, yang mengizinkan transmisi data dengan kecepatan luar biasa meski dalam jarak yang dekat. Kedua, arsitektur jaringan 5G ini yang terbuka dan dibuat terbuka dan terdesentralisasi, sehingga menawarkan kontrol yang lebih besar terhadap pengolahan data dan alokasi traffic. Terakhir, teknologi MIMO atau multiple input, multiple output, dan beamforming adalah kunci untuk meningkatkan kapasitas transmisi tanpa perlu menambah bandwidth, yang mengembangkan koneksi yang lebih efisien dan responsif. Nah, teknologi 5G ini juga menawarkan sejumlah keunggulan signifikan dibandingkan sistem sebelumnya. Pertama,
kecepatan yang tinggi yang mampu mendekati gigabits per detik. Ya, tidak hanya meningkatkan streaming dan pengalaman pengguna, tetapi juga membuka jalan bagi aplikasi terbaru yang membutuhkan bandwidth besar. Kedua, kapasitas jaringan yang ditingkatkan memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung sekaligus, menangani pergeseran banyak pengguna tanpa hambatan. Yang terakhir, latensi rendah pada 5G merupakan faktor kunci untuk aplikasi zaman modern yang membutuhkan waktu respons cepat, termasuk kendaraan otonom dan layanan kesehatan jarak jauh. Nah, kendaraan otonom ini di beberapa negara maju, seperti Dubai, itu sudah banyak sekali taksi online ya, yang tanpa driver. Artinya mereka taksi ini dikendarai dengan menggunakan sistem atau robot. Ya. Layanan kesehatan jarak jauh bagaimana? Seharusnya Indonesia sudah bisa memulai ya. Kenapa? Karena di kita sudah beredar banyak sekali berbagai bentuk smartphone. Ya, di antaranya fitur yang ditawarkan ada bukan smartphone tapi smartwatch. Ya. Dan beberapa fitur yang ditawarkan di smartwatch ini diantaranya adalah pendeteksi detak jantung, bahkan kandungan oksigen yang ada dalam darah kita. Dan ini adalah komponen utama untuk menentukan atau untuk mengevaluasi sejauh mana kesehatan si pengguna. Gitu ya. Microwave link sendiri adalah teknologi komunikasi yang menggunakan gelombang mikro untuk mentransmisikan data tanpa kabel antara dua titik. Nah, sistem ini menjadi solusi ideal untuk berbagai kebutuhan komunikasi jarak jauh, terutama dalam jaringan backhaul yang mendukung transmisi data dari jaringan utama ke stasiun base. Namun, meskipun memiliki banyak keuntungan seperti biaya yang relatif lebih rendah dan kemudahan dalam perawatan, microwave link juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk potensi interferensi dari cuaca buruk dan kondisi lingkungan. Memahami prinsip kerja microwave link yang sangat penting untuk mendalami cara sistem ini memfasilitasi komunikasi. Sistem ini beroperasi pada frekuensi microwave dalam rentang 1 GHz hingga 300 GHz yang membolehkan transmisi sinyal kecepatan tinggi dan efisien. Jenis pemodulasi yang digunakan dalam transmisi data seperti PSK atau QAM itu bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan frekuensi yang tersedia. Komponen sistem seperti antena, transmitter, dan penerima atau receiver adalah bagian esensial yang mendukung fungsi sistem secara keseluruhan, memberikan kehandalan dan efektivitas dalam transmisi data. Teknologi 5G sendiri membuka berbagai aplikasi dan inovasi baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Konektivitas yang kuat pada 5G mendorong pengembangan IoT atau Internet of Things, mengintegrasikan berbagai perangkat untuk menciptakan smart city yang berkelanjutan dan lebih efisien. Dalam bidang kesehatan, telemedicine mendapatkan keuntungan besar dari latensi rendah yang diperlukan untuk diagnosis dan pengobatan jarak jauh yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, pengalaman imersif dalam augmented reality dan virtual reality sangat meningkatkan bidang hiburan dan pendidikan, memberikan peluang baru yang sangat menarik. Jadi, di bidang pendidikan sudah mulai muncul banyak lembaga pendidikan, banyak sekolah-sekolah yang dalam proses pembelajarannya ditawarkan
dengan bantuan VR gitu, atau virtual reality, sehingga proses pembelajaran peserta didiknya lebih mendekati nyata, ya, mendekati realistis. Aplikasi microwaveling ini juga sangat luas, memberikan solusi untuk berbagai kendala dalam komunikasi. Mereka memainkan peran penting dalam komunikasi jarak jauh, memungkinkan penghubungan barisan lokasi dengan efisien tanpa memerlukan kabel. Sangat bermanfaat dalam kondisi infrastruktur yang sulit. Dan dalam jaringan backhaul, microwaveling menjadi sangat penting untuk menjaga koneksi antara stasiun basis dan jaringan lain, memastikan komunikasi yang efektif. Dan selain itu, microwaveling juga mendukung sistem keamanan dalam pengawasan, memberikan kecepatan dan efisiensi dalam transmisi data yang sensitif. Implementasi teknologi 5G ini membawa sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk kelancaran penerapannya. Pertama, tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang signifikan dan seringkali mengharuskan izin yang rumit dari berbagai pemangku kepentingan. Ya, jadi bisa jadi setiap wilayah, setiap regional, atau bahkan setiap negara itu punya sistem atau perizinan tersendiri untuk dapat mengimplementasikan teknologi 5G ini. Yang kedua adalah regulasi yang ketat terhadap penggunaan spektrum. Ini seringkali dapat menghambat kecepatan penyebaran teknologi. Ini dengan lisensi yang harus diperhitungkan secara hati-hati. Tentu saja. Yang terakhir adalah risiko keamanan dan privasi dari pengguna juga merupakan perhatian mendasar yang harus dikelola dengan baik dan seiring dengan implementasi teknologi baru ini. Jadi walaupun microwaveling ini memiliki banyak manfaat, tapi tantangan dalam implementasinya tidak bisa kita abaikan. Kenapa? Karena salah satu tantangan utamanya adalah interferensi sinyal yang berpotensi mengganggu kecepatan dan integritas data yang ditransmisikan. Keterbatasan jarak menjadi kendala, bisa jadi menjadi kendala karena ada penghalang fisik gitu ya, yang bisa mengurangi kekuatan sinyal yang diterima. Selain itu, faktor lingkungan seperti cuaca ekstrim krusial dalam menentukan kualitas sinyal juga sangat dirasakan, terutama hujan dan kabut dapat menurunkan efisiensi dari transmisi ini. Dan semua tantangan ini perlu dipertimbangkan agar pemanfaatan microwaveling dapat maksimal. Jadi sebagai contoh, ketika kita gunakan microwaveling dan ternyata pada lintasannya, pada trackingnya ada penghalang fisik. Penghalang fisik ini bisa gedung tinggi, bisa bukit, bisa pohon yang tinggi, bisa juga atau bahkan mungkin gunung gitu. Itu bisa menjadi menjadi penghalang dan mengurangi kekuatan sinyal. Demikian juga dengan hujan dan kabut. Jadi bagaimanapun seperti kita ketahui bahwa hujan dan kabut ini air dalam jumlah yang besar bisa menjadi resisten juga untuk sinyal yang dipancarkan. Masa depan teknologi 5G dan microwaveling ini sebenarnya sangat menjanjikan. Inovasi yang diharapkan akan meliputi peningkatan performa perangkat keras dan lunak, memungkinkan aplikasi baru yang belum terfikirkan sebelumnya, dan tren globalnya juga baik. Jadi dalam adopsi teknologi ini baik oleh negara maju maupun negara berkembang, menandakan pentingnya kolaborasi internasional untuk memajukan penelitian ini. Dan yang terakhir,
Kita melihat potensi integrasi 5G dengan teknologi mutakhir seperti AI dan Big Data yang membuka kemungkinan aplikasi baru yang dapat mendisrupsi berbagai industri dan mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Luar biasa sekali sebetulnya potensi. Sebagai penutup, kita telah mengeksplorasi berbagai aspek teknologi 5G dan microwave link. Dua inovasi yang memainkan peran sentral dalam bertumbuhnya komunikasi nirkabel. Jadi dua-duanya adalah komunikasi nirkabel. Dengan mengetahui poin-poin kunci yang telah dibahas, kita juga perlu memberi perhatian pada rekomendasi untuk lebih memahami keamanan dan privasi dalam konteks teknologi ini. Akhirnya penting bagi kita untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar dapat memanfaatkan semua keuntungan yang ditawarkan dan memastikan bahwa perkembangan ini dibarengi dengan pemahaman serta kebijakan yang tepat. Baik, demikian bahasan kita pada pertemuan kali ini. Untuk forum diskusi, kita bisa mendiskusikan secara online. Kalian bisa mengetikkan pertanyaan di kolom komentar atau kita diskusikan secara offline. Jadi kalian boleh bertanya ketika nanti kita berjumpa di kelas.